Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabar kawan-kawan? Apakah sehat? Baik, aku yakin nih kawan-kawan sehat semua ya. Oh sehat Kak, iya. Oke, materi hari ini kita akan memulai dengan data collection dan function. Nah, untuk data collection sendiri bakalan aku mulai terlebih dahulu di bagian list. Oke, sudah kelihatan screen-nya? Sudah. Udah, oke. Izinkan aku untuk share screen ya. Hmm. Nah, di sini kita akan mempelajari data collection di Python. Nah, jadi ada yang udah tahu nggak apa itu data collection? Nah, buat yang belum tahu, jadi data collection di sini bertujuan untuk menyimpan suatu data atau banyak data pada satu variabel. Nah, kalau pada materi sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang variabel yang dimana yang variabel sebelumnya itu cuma bisa menampung satu nilai. Tapi kalau kita memakai data collection, kita bisa menyimpan banyak nilai di satu variabel. Nah, di Python sendiri terdapat 4 tipe data collection. Ada list, tuple, dictionary, dan set. Nah, pada bagian ini aku akan menjelaskan yang bagian list. Untuk tuple, dictionary, dan set akan dijelaskan oleh Anas. Nah, jadi kita mulai dengan list. Nah, list ini digunakan untuk menyimpan banyak nilai pada satu variabel. Nah, list ini adalah salah satu dari 4 tipe data Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Kalau list itu didefinisikan dengan kurung siku. Dia tuh kayak mirip kurung persegi gitu dia nih. Oke, nah jadi keunggulan dari list itu ada 3, yaitu pertama dia order, changeable, dan allow duplicate. Maksud dari order itu kita misalkan menambahkan list, otomatis list itu bakalan ditambahkan di elemen terakhir. Akan tetapi kita di Python itu ada banyak metode yang bisa menggantikan nilai indeks dari list. Nah, indeks dari list ini itu dimulai dari 0. Nanti bakalan aku demokan contohnya. Lalu di list ini dia bersifat changeable atau dapat diubah. Dan low duplicate itu maksudnya itu bisa nilai dari variabel itu bisa duplikat atau bisa muncul lebih dari satu kali. Oke, nah di sini aku bakalan demokan saja di text editorku. Untuk text editor kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Aman-aman. Oke, demo. Aku buat nama file untuk kita demo yaitu demo.py. Nah, buat yang baru bergabung, .py itu adalah ekstensi di mana jika kita ingin menggunakan bahasa Python gitu. Nah, di sini aku bakalan memakai virtual environment GDSC namanya. Untuk virtual environment nggak mungkin aku jelaskan hari ini, mungkin aku akan jelaskan selanjutnya. Nah, tetapi di sini kita di virtual environment ini ketika kita sudah membuat di sini akan ada library default package-nya yaitu pip dan setup tools. Nah, nanti aku bakalan demokan cara menginstal NumPy, library NumPy yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam mencari nilai mean, modus dan lain sebagainya. Oke. Di sini langsung saja aku buat seperti yang ada pada slide. Nah, di sini aku kepingin buat misalkan list variabel ya. List variabel. Nah, di sini misalkan aku mau input angkanya 30, 40, 50, 70. Nah, di sini cara misalkan aku nih mau menampilkan nih elemen pertama pada list variabel nih. Aku bisa saja langsung print gini, print list variabel dengan indeksnya aku kasih 0. Nah, kalau kita kasih indeks 0 di sini, dia bakalan mencetak 30 karena uh, list itu dimulai dari indeks dari list itu selalu dimulai dari 0. Ini aku bakalan buat komen aja di sini. Di sini 0, 1, 2, 3. Nah, coba aku cetak Python 3 demo.py. Nah, di sini
nilai yang bakalan kecetak itu adalah 30. Namun coba misalkan aku menambahkan 1. Ctrl C, kita coba buat 1. Coba kawan-kawan komen, kira-kira apa output yang bakalan tampil? Coba komen. .40, ya betul. Python 3 demo.py. Yup, 40. Nah, tapi kan misal ini kan kita buat listnya masih pendek kan, jadi kita bisa tahu indeksnya. Namun jika list kita sudah banyak, kan nggak mungkin kita harus menghitung-hitung dulu. Nah, misalkan kita ingin menampilkan angka terakhir pada list, kita bisa saja sini, bisa saja membuat seperti ini. Nih, menampilkan nilai terakhir pada list. Terakhir pada list. Coba kita buat print list variable. Habis itu kita kasih -1. Nah, kalau -1 ini dia maknanya itu kita mencetak nilai terakhir pada list, yaitu 79. Coba aku running dulu. Nah, di sini kita lihat kan. Di sini elemen terakhir pada list itu adalah 79 karena kita buatnya -1. Nah, buat kawan-kawan yang bingung kita bisa aja cek langsung dari dokumentasi Python. Nah, Python list documentation. Kita buka aja. Nah, di sini terdapat banyak sekali fungsi pada list. Di sini ada list.append yang dimana di sini bertujuan untuk menambahkan elemen pada list. Ada list extend, list insert, list remove. Nah, kalau remove ini untuk menghilangkan nilai pada list, ada list pop, mengeluarkan, ada list clear, dan banyak sebagainya. Nah, di sini kan ada fruits. Fruits itu adalah variabel. Nah, di sini dia mendefinisi variabel fruits ini didefinisikan menjadi list. Jadi misalkan kita membuat fruits, habis itu ditambahkan dengan fungsi count, yaitu dengan countnya adalah apple, maka output yang bakalan tertampil itu adalah 2. Kenapa? Karena pada variabel list ini terdapat 2 nilai apple, yaitu di indeks ke-1 dan di indeks terakhir. Bukan indeks terakhir ya, indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di indeks ke-1 dan ke-5. Ketika kita hitung nilai apple-nya, maka bakalan yang tertampil itu adalah 2. Gitu. Di sini mungkin aku nggak bakalan jelasin semua fungsi pada list, namun kawan-kawan bisa baca sendiri untuk fungsi pada list. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini aku mencontohkan kayak mana cara kita mencari nilai rata-rata pada variabel list ini. Nah, di sini aku mau nambahkan angkanya lagi, misalkan 40, 30, 43, 56, 55, 50, 60, 70 dan sebagainya. Nah, aku di sini ingin mencari nilai rata-rata pada list. Kayak kan kalau ya, seperti yang sudah kita ketahui, rata-rata itu, aku buat komen dulu ya, biar rata-rata adalah jumlah dari penjumlahan frekuensi pada nilai dibagi dengan banyak frekuensi kan? Frekuensi. Yep. Kurang lebih seperti ini. Jadi kan kalau misalkan kita hitung manual, kita bakalan menambahin 30 tambah 40 tambah 50 sampai tambah 60. Nah, tapi di Python kita ada fungsi seperti ini. Kita buat dulu variabel nilai rata-rata. Atau rata-rata aja lebih bagus. Rata-rata sama dengan sum. Sum buka kurung. Kita masukkan argumennya itu adalah list variable, yang dimana jika kita memakai fungsi sum, maka dia akan menambahkan nilai dari 30 sampai 60 nih. Lalu dibagi dengan banyak frekuensinya. Nah,
kalau misalkan banyak frekuensi pada list ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini akan ada 10. Coba kita print banyak frekuensi pada listnya. Misalkan kita buat len list variable. Coba kita yang di sini kita komen dulu. Kita jalankan dengan Python 3 demo.py. Nah, ini di sini ada 10. Namun yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa indeks itu tidak sama dengan panjang. Kalau ini kan panjang, kalau panjang ini dia dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau indeks dia mulai dari 0. Ini 30 ini berada di indeks 0, 40 di indeks 1, 50 di indeks 2, dan 60 ini di indeks 9. Gitu. Nah, jadi langsung saja kita cari nilai rata-rata pada list ini. Aku mau buat len, len buka kurung. Kita kasih argumen list variable. Oke, kita print rata-ratanya. Python 3 demo.py. Maka hasil yang ketampil itu adalah 49,8. Sebentar ya. Oke. Namun jika kawan-kawan nggak tahu ya rumus mencari rata-rata, kita bisa saja memakai library yang bernama NumPy. Library NumPy. Nah, library NumPy ini coba kita buka dokumentasinya. Nah, jadi kalau library NumPy ini banyak sekali digunakan untuk membantu para statistika, untuk misalkan kita ingin menghitung nilai dari aljabar linear, transformasi Fourier, dan lainnya. Namun kita di sini tidak akan membahas terlalu dalam mengenai transformasi Fourier dan lain sebagainya. Kita di sini ingin mencari nilai statistikanya saja seperti mean, modus, dan lain sebagainya. Nah, sini aku mau menghitung nilai rata-rata memakai library bernama NumPy. Di sini aku buat aja, misalkan nama filenya itu test.py. Aku mau coba import NumPy snp. Nah, kalau di sini kan belum. Nah, di sini kan aku belum ada nih, kalau di virtual environmentku belum ada library NumPy. Maka harus ku install dulu nih. pip3 install NumPy. Nah, dia bakalan nge-install dulu. Kita tunggu aja terlebih dahulu. Dia memang agak sedikit lama, tapi nggak apa-apa, kita masih bisa kita tunggu nih. Oh ya, sembari kita menunggu, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini? Kayak agak lama nih ya. Mungkin karena internet. Nah, jadi mungkin karena kita ingin mempersingkat waktu, di sini aku nggak bakalan contohkan tanpa memakai virtual environment. Nah, di sini aku nggak pakai virtual environment. Coba aku jalankan filenya, apakah bisa? Oh ya, bisa. Dah. Lalu di sini aku bakalan
mendemokan bagaimana cara menggunakan library NumPy. Nah, kalau kita memakai library NumPy, kita bisa saja langsung kita bisa langsung untuk mencari nilai rata-rata pada list variabel ini dengan memakai fungsi mean. Kan kalau mean itu rata-rata. Misalkan kita membuat np.mean, habis itu kita kasih list argumennya list variabel. Nah, np ini alias dari NumPy. Itu umum sekali digunakan pada alias np ini umum sekali digunakan di NumPy. Coba aku jalankan Python 3 test.py. Nah, hasilnya bakalan sama saja seperti yang ini. Kalau yang ini kan kita harus mikir dulu apa algoritmanya. Misalkan rata-rata adalah jumlah dari penjumlahan frekuensi. Nah, kalau kita pakai sum, maka dia ditambahkan dulu. Dia ditambahkan semua frekuensinya, lalu dibagi dengan banyak frekuensi. Tapi kalau kita pakai library NumPy, kita bisa langsung mencetak hasil pada list variabel tersebut. Nah, aku di sini kan mau tahu nilai modusnya berapa. Bisa aja aku buat np.mod kalau nggak salah ya. Atau median lah. Aku mau cari list variabel. Nah, ini nilai mediannya kita bakalan tahu nih. Test.py. Nah, ini nilai median pada ini list variabel. Kalau misalkan cara alternatifnya itu ya kalau median itu kan kita urutkan dulu nilai ininya. Kita urutkan dulu, lalu baru kita bisa tahu nilai tengahnya yang mana. Cuman di sini nggak aku demokan. Nah, kurang lebih seperti itu dalam penggunaan library NumPy. Untuk sisanya, kawan-kawan bisa telusuri sendiri, bisa jelajahi sendiri library NumPy-nya. Di sini aku cuma kasih tahu gambaran-gambaran pada list dan library NumPy tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Gimana Nas? Apa bisa lanjut ke tahap selanjutnya? Boleh sih, biar aku lanjut aja. Mungkin belum ada pertanyaan. Oke, silakan lanjut Nas. Aku share screen ya. Makasih Abdul. Aku share screen. Single Windows. Gimana? Udah nampak belum? Udah Nas. Udah. Aku lanjut. Kalau tadi Abdulnya udah bahas tentang list, jadi aku akan masuk yang namanya set. Itu termasuk ke dalam data collection yang ada dalam Python. Namun berbeda dengan list, mari kita lebih kenal tentang set. Nah, pertama aku mungkin bakal bahas dulu apa itu set dan kelebihannya, baru nanti aku bakal masuk ke kodenya. Nah, untuk awal nih, ada di slide ini udah aku buat beberapa apa itu tentang gambaran umum apa itu set. Yang pertama ada itu yang namanya set adalah tipe data Python yang digunakan untuk menyimpan himpunan yang tidak berurut. Nah, kita menyimpan itemnya atau isi nilainya itu kita simpannya secara terurut atau dia memiliki indeks yang mewakili isi dalamnya tuh, isi nilainya. Yang indeksnya dimulai dari 0. Ini yang namanya indeks. Dan data-datanya tidak terurut. Elemen duplikat, maksud elemen duplikat di sini, misalnya kalian ada nilai yang sama beberapa kali. Nah, kalau untuk di set ini, yang sama-sama itu nggak bakal dihitung berbeda, tapi dihitungnya tetap satu. Misalnya ada angka 1 sebanyak 4 kali, itu di dalam set akan tetap dihitung satu. Mungkin kalau masih bingung, nanti bakal kita coba lihat di running code-nya. Kemudian kayak tadi aku bilang, elemen-elemen di dalam set tidak memiliki indeks. Kemudian, nah keunggulan set daripada list itu, di dalam set ini kita bisa menggunakan operasi matematika set. Seperti yang telah kita belajar mungkin di SMP atau di SMA, mungkin kuliah juga ada yang namanya union atau gabungan, interseksi, dan diferensial.
Mungkin untuk di sini aku cuma bahas tentang tiga ini, yaitu union, interseksi, dan diferensial. Namun untuk selebihnya itu ada lagi untuk set operasi matematikanya, seperti subset dan sejenisnya juga dapat dilakukan menggunakan set. Nah, itu kemudian ada cara membuat set ini sendiri. Cara membuat set ini ada tiga sebenarnya. Namun yang di sini bakal kita bahas itu cara membuat set itu ada dua, yaitu ada fungsi built-in set menggunakan fungsi yang udah disediakan oleh Python itu sendiri, dan kemudian ada dengan menggunakan seperti literal biasa, yaitu menggunakan kurung kurawal. Nah, selanjutnya, untuk kelebihan set, seperti tadi, dia sifatnya unik, yaitu bakal memiliki hanya satu, misalnya ada double itu akan dihilangkan, atau tidak terbaca, cuma terbaca satu. Kemudian kita bisa cek item, misalnya apakah suatu item itu ada dalam set tersebut, kita bisa juga melakukan pengecekan. Mungkin nanti dicoba dalam kodenya. Kemudian item yang disimpan tidak berurutan, jadi kita misalnya ingin menambahkan suatu item yang baru, maka nggak ada istilahnya pengurutan, tapi dia akan ditaruh di bagian paling belakang. Kemudian pencarian item lebih cepat. Mungkin untuk yang di sini itu kenapa dia lebih cepat, kalau misalnya dalam algoritma itu dia akan menggunakan yang namanya algoritma hash table. Mungkin untuk algoritma itu di kesempatan yang ke depan bakal ada untuk topik untuk membahas algoritma-algoritma tersebut. Kemudian dia juga immutable atau perubahannya tidak terlalu berubah. Mungkin aku share untuk bagian code-nya. Oke, Dul, yang nampak nih apa ya? Nampak. Yang aku share. Text editor. Text editor. Oke. Jadi aku di sini udah buat sebuah file data_collection.py. Terminal. Nah, untuk yang udah aku bilang tadi, cara buat set itu ada dua. Misalnya kita bisa buat sebuah set, contoh satu, kita bisa buat set itu dalam bentuk sebuah fungsi. Misalnya kita buat sebuah set kosong dengan fungsi setnya sendiri, seperti ini bisa. Kemudian ada cara kedua, contoh kedua, itu ada dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, ini kedua adalah sebuah fungsi set data collection set yang masih kosong. Nah, kemudian untuk cara kita menambahkan itu ada yang namanya metode yang bernama add. Ada yang namanya metode yang bernama add yang bisa kita pakai untuk menambahkan nilai ke dalam variabel set yang telah kita buat. Misalnya kita akan tambah ke contoh satu add. Misalnya kita akan menambahkan sebuah bilangan, bisa langsung kita tuliskan di dalam kurung kurawal dari tanda kurung dari add-nya sendiri. Add. Atau ke contoh duanya juga kita bisa melakukan penambahan. Dua. Oke. Mungkin bakal kita coba running dulu. Nomor contoh 2 komen dulu.
Oops, sorry. Kalau di yang contoh 2 ini kita nggak bisa melakukan seperti ini, tapi kita harus mengisi langsung setnya 2,4. Oke, mungkin kita print dulu tipe data dari 1. Print tipe. Nah, kalau kalian lihat di sini, langsung kita lihat bahwa set memiliki contoh yang satu, variabel contoh satu itu memiliki tipe dataset, dan variabel contoh yang dua itu juga memiliki tipe dataset. Nah, berbedanya kalau kita buat pakai fungsi built-in, kita bisa melakukan setnya sebagai kosong, kemudian baru kita tambah, sedangkan dengan contoh dua, kita harus langsung mengisi setnya, agar dia kalau misalnya kita tidak isi, dia akan dihitung sebagai sebuah dictionary. Nah, kemudian kita coba tadi yang udah kita buat, kita print. Selain data type-nya, kita bisa print langsung. Kita coba print. Nah, dia akan ke print 1,3 dan 2,4 akan terprint dalam bentuk kurung kurawal. Nah, kalau misalnya kalian ingin melakukan print, kalian print lain, kalian bisa menggunakan yang namanya for loop. Mungkin di sini nggak ada ini. Mungkin terus yang tadi aku sempat bahas itu yang namanya ada yang namanya intersection. Intersection atau union, dan ini aku contohin misalnya kita ingin melakukan yang namanya union atau menggabungkan. Kita bisa lakukan penggabungan untuk di contoh satu, akan misalnya contoh satunya bakal kita gabung atau kita union dengan contoh dua. Nah, bisa lihat sini kalau ada set yang tadi kita gabung 1,3, kita gabung 2,4, itu untuk gabungannya bakal langsung dibuat jadi set 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita coba print data type-nya juga, terus, nah, dia akan tetap menjadi kelas set, tidak ada perubahan tipe data. Kemudian untuk yang lainnya, misalnya kita ingin menghapus yang ada di dalam set, kita bisa menggunakan perintahnya remove. Misalnya tadi ada di contoh 2, kita mau remove angka 2, misalnya kita langsung bisa taruh yang namanya 2 sini. Contoh remove 2. Nah, tadi kan aku sempat singgung kalau di set ini nggak ada yang namanya list. Nggak ada yang namanya index. Jadi kalau kita ingin remove suatu nilai, kita harus tahu nilai tersebut. Misalnya tadi kita buat contoh duanya, setnya langsung ada angka 2 dan 4. Jadi misalnya kita ingin menghilangkan 2, kalau misalnya di list kan kita harus pakai yang namanya index. 2 ini bakal kita indekskan dengan 0 kan. Berarti kita hilangkan dengan 0. Sedangkan kalau di set ini kita remove-nya langsung dengan nilainya. Kalau kita print, remove. Kita print sini contoh 2. Nah, yang kita remove tadi bakalan hilang dan hanya menyisakan 4. Nah,
3. Nah, contoh 3. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya aku buat gini. Di contoh 3, untuk membuat set, aku buat gini. Mungkin aku ada pertanyaan, apa ini bakal bisa kalau kita run? Apakah setnya akan terbuat atau enggak? Mungkin itu pertanyaan. Jadi untuk itu kita tes saja. X plus 1 aku save dulu. Save. Nah, jadi untuk contoh 3 nih, kita bisa buat juga set dengan kayak kita buat sebuah perkataan dalam himpunan kayak di matematika biasa. Di sini misalnya kita definisikan dulu X-nya itu bakalan jadi apa. Di sini ada ekspresinya namanya X tambah 1. Berarti nilai X-nya itu akan ditambah selalu 1. For-nya akan di samping, kemudian ada kita panggil X-nya yang bakal kita print, kemudian range-nya 10. Jadi semacam kita buat for loop, cuman untuk yang di dalam nilai for loop-nya bukan kita tulis di bawah, tapi kita tulisnya di bagian paling awalnya. Jadi kita bisa buat set seperti ini juga. Terus for untuk item. Oke, kalau misalnya dari tadi kita printnya itu bakalan ke samping atau akan berisi dalam kurung kurawal. Nah, kalau misalnya kita hanya ingin mengambil datanya satu persatu secara ke bawah, itu kita bisa menggunakan yang namanya for loop juga. Jadi kita ambil satu persatu datanya, maka dia akan dikeluarkan dari kurung kurawal. Kalau kita cek juga, nah, kalau kita cek tipe data untuk setelah kita melakukan print ulangnya itu, dia akan berubah menjadi integer. Karena dikeluarkan dari si set. Oke, mungkin untuk set begitu dulu. Ini ada C. Oke. Untuk selanjutnya itu aku bakal jelasin yang namanya dictionary. Aku share lagi. Ini nampak yang mana tuh? Share screen. Yang slide. Yang slide ya. Oke. Oke, selanjutnya tuh ada dictionary. Dictionary itu kayak tadi juga kayak set, kayak list, itu dia termasuk ke data collection yang ada di Python. Dictionary ini sebenarnya akan mempermudah urusan kita dalam mengolah data. Misalnya kalau ada mata kuliah visualisasi data dan machine learning, itu kalian mungkin bakal sering jumpa yang namanya dictionary ini. Dictionary kalau di sini kita lihat adalah tipe data Python yang digunakan untuk menyimpan koleksi pasangan kunci dan nilai. Masuk kunci dan nilai ini dia dibuat kalau misalnya tadi set kan langsung kita isi yang namanya nilainya langsung kan. Set, list juga diisi nilainya langsung.
Sedangkan kalau di dictionary ini dia ada yang namanya kunci. Jadi setiap kunci ini akan memegang nilai. Untuk jelasnya nanti bakal kita lihat di kodenya. Nah, kemudian kunci dalam dictionary harus unik dan tidak dapat diubah. Jadi kuncinya itu sifatnya unik atau berbeda-beda, nggak boleh sama. Dan sifatnya nggak boleh berubah, tidak dapat diubah. Misalnya kuncinya udah A, berarti nanti kuncinya tetap bakalan A. Tapi kita dapat tetap menghapusnya. Nah, kalau untuk nilainya sendiri itu bisa kita rubah-rubah. Kemudian ada dictionary definisikan dengan kurung kurawal atau dengan menggunakan fungsi dik. Nah, kayak aku yang bilang tadi, kalau misalnya set kita buat hanya dengan kurung kurawal saja tanpa kita isi nilainya, maka dia akan dianggap sebagai dictionary. Sedangkan dictionary, jika ingin kita buat, kita harus memberikan dia kunci dan juga nilai. Atau seperti set tadi, kita bisa buat dictionary itu pakai yang namanya dik atau fungsi built-in yang udah ada pada Python. Kemudian elemen dalam dictionary dapat diakses menggunakan kunci. Kita bisa pakai kunci ini untuk mengakses nilainya. Kalau di list itu ada mengaksesan kuncinya dengan indeks, kalau di set itu dengan nilainya langsung. Kalau di dictionary ini kita akan mengakses nilainya menggunakan yang namanya key-nya. Kemudian dictionary dapat diperluas dengan menambahkan elemen baru dan elemen yang sudah ada dapat diubah atau dihapus. Kemudian dictionary dapat digunakan untuk berbagai macam tugas seperti mengelompokkan data berdasarkan kategori, membuat daftar harga, produk, dan lain-lain. Itu contohnya. Kemudian bakal ada beberapa metode yang dapat digunakan di dictionary ini. Mulai dari get, key, values, item, pop, update. Mungkin nggak akan bakal dibahas semua di sini untuk lebih ininya. Mungkin yang dasar-dasarnya kayak pop itu untuk menghapus, update untuk kita mengupdate keduanya, values untuk mengupdate nilainya, keys untuk mengakses key untuk mengakses kunci, value untuk mengakses value-nya, dan sebagainya. Mungkin kita contohin ke ini lagi, ke code-nya lagi. Data collection. Nah, oke. Nah, ini yang bagian data collection. Mungkin aku buat file baru aja, biar gampang. Di diction.py aja aku buat gini. Nah. Oke. Nah, untuk dictionary ini kita bisa buat misalnya nama variabelnya misalnya GDSC sama dengan kita bisa buat sebuah key. Nah, untuk bagian awal tuh ada nama key, misalnya namanya GDSC, kemudian kita pisahkan key dengan nilainya itu dengan menggunakan yang namanya titik 2. Kemudian kita masukin si nilainya, misalnya nama. Kalau kosong gini bisa juga sebenarnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa isi nilai misalnya first student club. Nah, kita bisa buat cuma satu buah, misalnya dalam satu variabel cuma satu buah key-nya dan nilainya, atau bisa juga kita bakal buat ke bawahnya lebih dari satunya. Misalnya ini ada di bawahnya members. Kita buat key yang baru, misalnya members. Nah, bisa dilihat sini untuk tipe data itu, untuk setiap key itu bisa memiliki tipe data yang berbeda. Misalnya tipe yang nama tadi itu tipe datanya string untuk nilainya, sedangkan di members ini tipe data untuk nilainya itu adalah integer.
Kemudian ada eventnya, misalnya weekly session. Mungkin ada nama mentor. Di sini ada Abdul. Nah, mungkin untuk cara kita buat key ini di sini cuma seperti ini untuk key-nya. Nah, misalnya kita ingin akses nih. Kita mau akses yang namanya nama gitu. Kita bisa buat kita panggil GDSC-nya, kemudian kita pakai yang namanya tanda siku, kemudian kita pilih misalnya kita mau akses nama mentor misalnya. Kita ambil kunci mentor ini, kemudian kita buat seperti ini. Kita coba run diksi.py Python. Oh ya, untuk misalnya kalian run manual ini, kalian bisa pakai Python atau Python 3. Itu tergantung dari laptop kalian, yang mana perintah yang bakal dia dengar. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil nama Abdul. Nah, terus misalnya kita ingin ubah nilai dalam dictionary, kita bisa pakai hal yang sama, itu GDSC, misalnya nama mentor, kita ambil key-nya mentor. Ya, ingat ini untuk nilai key-nya itu kan unik. Jadi case sensitive. Di sini dia case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Bisa ubah jadi namanya salah Anas. Oke, kita print lagi. Kita print. Nah, tadi yang sebelumnya namanya Abdul, setelah kita lakukan perubahan, maka nanti ketika kita print bakal muncul yang namanya atau terganti nama mentornya menjadi Anas. Mungkin itu untuk mengubah. Namun misalnya kalian ingin menambahkan, misalnya kalian ingin nambah key sama nilai yang ada di variabel GDSC, itu bisa kalian pakai. Misalnya kita panggil GDSC, terus kita buka kurung siku lagi, kita tambah nama key yang baru. Misalnya apa? Misalnya kegiatan. Misalnya kita buat jadwal. Key-nya jadwal, kita buat minggu. Kalau kita print, kalau kita jalankan, maka berhasil. Ini sebenarnya untuk GDSC ini jadwalnya udah ditambahkan. Jadi kalau misalnya kita lakukan akses di GDSC, jadwal, di bagian jadwal, maka kita akan ada nilai yang baru, yaitu minggu, yang diakses dengan key yang namanya jadwal. Nah, mungkin kalian ingin misalnya ngambil semua key yang ada di GDSC, itu kalian bisa pakai yang namanya kayak tadi, yang built-in tadi, metode yang udah di built-in. Misalnya key sama dengan gdsc.keys. Nah, di sini kalau misalnya kalian print variable keys-nya, kalian bakalan dapat ini semua dictionary key-nya, mulai dari nama, members, event, mentor, sampai key yang paling baru kita tambahkan, yaitu jadwal. Kemudian misalnya kalian nggak mau ambil key-nya, cuma mau ngambil salah satu nilainya. Misalnya kalian mau ambil values sama dengan GDSC
dot values. Terus kita coba print values. Ingat, key di sini, key yang di sini dengan key yang di sini itu berbeda. Key yang di sini itu sebagai yang namanya variabel. Sedangkan di sini itu adalah metode yang udah disediain oleh Python yang dimana kita dibuatnya bisa untuk mengakses semua key yang udah kita buat di DSC ini. Jadi kita bisa akses key, members, kita bisa ngambil semua nama, members, event, mentor, dan jadwalnya. Nah, untuk nama key di sini kita bisa ganti, misalnya mau kalian pakai nama keys bla 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 atau key 1 gitu. Kalian bisa ubah sesuai hati kalian. Cuman untuk yang ada di keys ini, di metode ini, kalian nggak bisa ubah karena ini metode yang telah disediakan oleh si Python-nya. Mungkin bisa diubah, cuma bakal ribet. Kayak harus buat yang namanya function sendiri yang memiliki metode-metodenya sendiri nanti. Mungkin itu akan belajarnya di pertemuan ke depan, mungkin akan dibahas di bagian OOP-nya atau Object Oriented dalam Python. Kemudian ini values kita cobain. Oke, di sini kalian bisa ambil keys yang tadi, kalian ambil keys, kemudian kalian bisa ambil yang namanya values. Oke, mungkin itu. Nah, kalau mungkin dari tadi kita ngambilnya salah satu-satunya aja, misalnya kita ambil cuma key, kemudian kita cuma ambil values, mungkin muncul pertanyaan, apa bakal bisa kita ngambil kedua-duanya secara pair atau secara pasang-pasangan? Nah, jawabannya bisa. Caranya itu ada yang namanya tadi, kalau kalian lihat di slide-nya, ada yang namanya method items. Nah, dengan method items, kalian bakal ngambil JDSC dictionary-nya itu ke dalam bentuk pair atau dalam bentuk pasangan-pasangannya. Nah, kalian lihat di sini, dia akan di-print ke dalam dictionary items dengan pasangannya di sampingnya. Misalnya ada dictionary nama tadi, di sampingnya langsung ada nilainya itu. Google Developers Student Club, members-nya gitu juga, sampai jadwal minggu. Nah, tadi kan ada value yang kita ubah gitu. Yang di bagian mentor dari Abdul menjadi Anas, itu yang kita ubah tetap akan terlihat mentornya adalah Anas. Mengapa? Karena di Python, dia dikenal dengan interpreter atau yang dibaca tuh dari atas ke bawah. Jadi misalnya kita punya variabel yang sama di sini, misalnya tadi mentor Abdul tuh di atasnya kan kita print mentornya Abdul. Cuma pas ke bawahnya kan kita ganti itu mentornya jadi Anas. Maka dia akan baca yang di bawah ini. Dia nggak akan baca yang namanya Abdul lagi, tapi dia akan baca menjadi mentornya menjadi Anas. Jadi kita bisa pakai variabel yang sama, tapi yang bakal dibaca tuh variabel yang di bawahnya. Oke, untuk dictionary bakal gitu aja. Untuk sekarang kita bakal ke materi selanjutnya yaitu tuple atau tuple. Atau aku cara sebutnya, mungkin aku nyebutnya tuple aja. Aku share dulu, ntar. Gak tahu cara itunya, sorry guys. Bentar, aku share. Udah nampak nggak dulu? Ini tadi Udah. di bagian tuple. Oke. Mungkin di bagian tuple ini agak banyak dikit ya. Jadi pertama itu kita kenalan dengan tuple-nya dulu. Kayak tadi sebelumnya. Pertama, tuple adalah kumpulan item yang diurutkan dan tidak dapat diubah. Dia itu tuple itu immutable, nggak bisa diubah. Misalnya nilai yang udah kalian isi itu kalian nggak bisa remove, nggak bisa
add kalau nggak salah aku. Kemudian tuple definisikan menggunakan tanda kurung atau fungsi bawaan tuple. Jadi kayak dictionary, kayak aset itu kalian bisa buatnya menggunakan fungsi dari Python-nya langsung atau menggunakan simbol yang kalian tulis atau kalian isi langsung dengan tanda kurung biasa. Item tuple dapat berubah berupa tipe apa saja, termasuk tuple lainnya. Nah, keunggulan tuple di sini, kalian bisa isi itu tuple-nya misalnya ada string, ada angka, ada float, ada integer. Bahkan kalian bisa isi dalamnya itu tuple-nya lagi. Berarti di dalam tuple itu ada tuple-nya lagi atau nested ya. Kemudian item tuple dapat berupa tipe apa saja, termasuk tuple lagiannya. Udah. Dan item tuple diakses menggunakan pengindeksan sama seperti list. Nah, berbeda dengan set sama key, tuple ini balik lagi dah ke si list, yaitu dia punya indeks. Kemudian tuple memiliki metode bawaan seperti count dan index yang digunakan untuk menemukan jumlah kemunculan suatu elemen dan indeks suatu elemen. Jadi kalian bisa hitung tuh, misalnya banyak berapa elemen, misalnya ada beberapa, kalian ada isi sebuah tuple berapa angka yang sama. Kalau di set tadi angka yang sama itu dihilangin, di tuple itu tetap bakal dihitung. Dan kalian bisa hitung jumlahnya berapa pakai fungsi yang namanya count. Nah, kayak aku bilang tadi, tuple itu dapat di nest atau bisa berisi tuple lainnya, artinya Anda dapat membuat tuple di dalam tuple. Nah, tuple ini lebih cepat daripada list. Kalau kemudian ada tuple digunakan sebagai kunci dalam dictionary karena mereka tidak dapat diubah. Nah, kalau kalian ingat yang barusan aku bilang, kunci itu kan unik ya. Karena dia unik, kita bisa pakai tuple sebagai kunci dalam dictionary. Alasannya karena tuple dalam dictionary itu kan tuple kan nggak bisa diubah. Jadi kunci itu karena kunci di dictionary nggak bisa dirubah, kita bisa pakai tuple di dalam dictionary. Tuple digunakan sebagai kunci dalam dictionary karena dapat berubah. Tuple dapat di-unpack, artinya Anda dapat menugaskan beberapa variabel ke item tuple. Di-unpack maksudnya kita bisa bongkar tuple. Dari kayak tadi, kayak di set misalnya kita lakukan for, maka tuple-nya bisa setnya bisa kita buka sehingga dia berubah jadi data dalam bentuk integer lagi. Ini ada yang double. Terus di sini tuple digunakan sebagai kunci dalam dictionary. Kemudian tuple juga mendukung slicing, penggabungan dan pengulangan yang sama seperti list. Jadi kayak yang udah pernah dijelaskan Abdul tadi, tuple tuh bisa dipakai untuk hal-hal tersebut. Mungkin kita bakal coba lihat kodenya. Ini bentar, ini nampak yang di mana, Dok? Yang di slide. Slide, ya. Bentar ya. Nampak nggak ininya? Nampak nggak di VS Code? Belum. Belum, Pak. Bentar. Cinta tuple. Oke. Nah, gimana, Dok? Udah nih nggak? Udah nampak nggak? Udah. Ntar kita buat yang ini baru aja, misalnya tuple.py.
namanya ada di atas. Oke, tadi itu kan nilainya berubah. Misalnya kita ingin membuat sebuah tuple, misalnya apa sih yang nggak bisa dirubah? Misalnya jumlah suara voter kan nggak bisa dirubah tuh. Misalnya voter, jumlah suaranya, jumlah voter, jumlah suara. Kita buat sini jumlah suara. Jumlah suara, kita buat sebuah variabel jumlah suara. Sama dengan kita pakai tadi kan kurung biasa ya. Pakai kurung biasa misalnya ada 50, 100, dan 500 suara gitu. Nah, ini kita bisa bangunnya seperti ini. Nah, terus tadi kan katanya tuple bisa kita gabungin kan tipe datanya. Misalnya jumlah suara, misalnya ada partai politik A, misalnya namanya MKK, misalnya itu tipe datanya string kan. Dia punya suara tuh 50. Misalnya ada yang partai kedua, partai B misalnya, BB itu punya 100. Kemudian ada partai C itu punya 500, 5.000 suara. Nah, itu kita bisa buat dalam tuple. Mungkin dalam dictionary bakal lebih bagus ya kerurutannya. Cuma kalau misalnya dalam tuple, itu kita nggak bisa ubah kan suaranya. Jadi nggak ada yang namanya perubahan suara. Kalau selanjutnya kan tadi ada dibilang tuple dalam tuple. Misalnya kalau kalian lihat tadi yang nomor di kedua aku buat ini, kan mungkin agak susah ya kita bacanya. Karena ini berbeda-beda. Jadi kita bisa buat tuple dalam tuple. Misalnya jumlah suara itu misalnya MKK, kita buat tuple dalamnya. Tuple misalnya MKK ini 50, kemudian di sampingnya ada tuple untuk BB itu 100, dan mungkin partai C itu di luar tuple misalnya gini, kita ubah dalam tuple aja jadi 5.000. Nah, kemudian kalau kita coba print data dari jumlah suara. Kalau kita print jumlah tipe data dalam jumlah suara, tipe data dalam jumlah suara, maka yang tipe data yang bakal diakses itu adalah tipe data yang terakhir ini. Jadi coba kita lihat. Kita lihat apa namanya top.py. Bentar. Oh ya, pakai Python ya, jangan sampai lupa Python atau Python 3. Nah, kalau di sini bisa kalian lihat, langsung dia bakal ngeluarin yang namanya tuple lah. Nah, mungkin cara akses tadi kan, aku bilang cara akses. Misalnya kalian cuma mau akses indeks kan, indeks yang pertama, misalnya di jumlah suara yang masih normal yang paling atas itu, yang cuma ada suaranya doang, kalian bisa akses itu misalnya print jumlah suara. Kayak kalian print, kalian ngakses indeks di dalam list gitu. Misalnya kalian ambil 0 gitu. Nah, misalnya kalian print di sini, kalian print jumlah suara yang atas. Top. Nah, kalian lihat di sini. Ini kan jumlah suara ada yang di atas, tadi 50, 100, 5.000. Nah, sebelum itu kalian ingat, misalnya kita ubah yang di sini, terus kita printnya langsung di bawahnya, itu yang bakal diakses itu yang di sini, bukan yang bawahnya. Karena kayak aku bilang tadi, Python itu bakalan ngakses dari atas ke bawah ya kan.
Jadi misalnya kalian buatnya di atas, maka yang akan variabel yang berpengaruh itu variabel yang di atas, bukan variabel yang di bawah ini. Misalnya kayak ini kita akses tadi indeksnya 0 kan, maka yang akan terakses itu 50. Nah, mungkin kalian bingung kok ada ini kan, misalnya 50, 100, 100 atau 5000. Nah, itu datangnya itu dari ini, dari yang di bawahnya. Kalau yang di atasnya kita cuma mengakses satu indeks, kalau yang di bawahnya kita melakukan akses ke keseluruhan dari si tupelnya. Kita print semua. Nah, kita coba for term in item. Nah, sama kayak di set tadi yang aku udah coba demoin, kita bisa pakai for untuk mengakses item dalamnya. Nah, ketika kita akses pakai for, item ini akan diubah dari dia tipe datanya. Di sini tuple, dia bakal diubah menjadi integer. Kalau misalnya di dalamnya ini integer. Karena dia akses satu-satu kan ya. Ini 50, 100, 5000. Nah, untuk yang misalnya kalian bingung, ini kok ada kelas tuple. Kelas tuple ini dari print yang ini, print yang di bawahnya. Ingat aja kalau misalnya dia Python, di mana kalian print, kalian lihat dulu variabel di atasnya. Misalnya variabel di sini, maka kalau kalian print di sini bakal pengaruhnya di variabel yang di atas ini. Walaupun dia namanya sama. Kalau misalnya kalian print di paling bawah, maka kalian lihat ya, di atasnya yang nama variabel sama yang mana? Yang ini kan, yang paling bawahnya. Berarti dia akan menggunakan yang ini. Nah, misalnya yang di nomor 9 ini, di baris nomor 9, kan tuple dalam tuple. Gimana misalnya muncul pertanyaan gimana kita bakal akses nilai. Misalnya MKK ini cuma punya votingan berapa? 50 suara tadi kan. Jadi dia cuma punya 50 suara. Nah, bagaimana kalau kita cuma ingin akses suaranya doang? Nah, untuk kita dapat mengakses suaranya doang, kita bisa pakai kayak kita ngakses array. Oh ya, kalian mungkin yang udah tahu array, mungkin relate dengan yang ku bilang tadi, array 2 dimensi. Kalau yang belum, mungkin nanti bisa kalian searching sendiri array itu bagaimana dan cara mengakses array 2 dimensinya. Nah, misalnya jumlah suara tadi, kita akses dulu ininya. Yang pertama kita akses indeks awalnya. Nah, jumlah suara kan punya indeks. Nah, tuple yang di sini itu indeks nolnya. Ingat, karena kita udah ingat ini beda. Kalau yang di atas ini MKK doang ini, itu yang sebagai indeks nolnya. Sedangkan yang di bawah ini, yang udah digabung dalam tuple lagi, itu sebagai indeks nolnya. Nah, kalau misalnya kalian cuma ingin akses 50 nilai dari vote suara dari MKK, maka 0 tadi itu kan akan akses ininya dulu, tapelnya dulu, baru kita taruh satu indeks lagi. Kita bongkar lagi. Berarti ada indeks MKK dalam tabel ini indeksnya 0, ini bakal 1. Jadi kita ngaksesnya berarti jadi 1. Kita coba print. Nah, lihat ini terakses 50. Berarti benar. Ini indeksnya 0, ini 1, ini 3, ini 2, sorry. Kemudian kalau misalnya kita ingin akses yang di dalamnya, di dalam tabel yang baru ini, kita bisa pakai yang namanya ini, indeks yang keduanya. Indeks keduanya mulainya sama aja. Kita mulai dari 0, tapi 0-nya yang dalam tabel yang di dalam tabelnya lagi. Berarti ini 0, ini 1. Kemudian kalau BB, misalnya muncul pertanyaan BB, itu ini 0, ini 1. Nah, kalau misalnya kalian mau isi BB, mau ngambil suara BB gitu kan. Partai BB itu kalian bisa ambil misalnya di awalnya. Kalau misalnya untuk akses MKK sama jumlah suaranya itu menggunakan indeks 0, kalau misalnya BB kalian geser aja. Jadi indeksnya 1 dengan nilainya 1 gitu. Kalau misalnya kalian print, itu bakal keluar. Nah, 100 berarti nilai yang diakses itu yang di sini. Nah,
Kalau misalnya kalian nggak mau akses, kalian kan dari tadi akses dari ini. Kalau misalnya kalian mau akses yang ini, kalian bisa lakukan print di bawah ini, langsung di bawah sini. Jumlah suara. Jumlah suara. Nah, kalau ini kita print, maka bakal keluar panjang dah. Nih, ini. Yang bagian sini kita print. Kalau kita print line nomor 7, maka yang keluar nih, dia akan ngeprint MKK 50, BB 100, C sampai 5000. Karena kita nggak menyesuaikan ininya. Untuk cara akses di dalam ini kita bisa pakai ini sama kayak di line nomor 1 sih. Mengakses indeks pakai satu indeks saja. Nah, kalau misalnya tuple dalam tuple bisa diakses indeksnya pakai ini nggak? Pakai for loop kayak di atas. Mungkin bisa kita coba. Ini suara, print, item. Nah, kalau coba di sini, nah, menariknya di sini, kalau kita melakukan for ini, for di dalam baris yang 10 ini, maka yang dia bakal unpack atau ngebongkar si set si tuple yang di sini, tuple yang awal. Jadi tuple yang di dalamnya itu nggak bakal dibongkar. Kalau misalnya kalian ingin bongkar itu kalian bisa buat for-nya itemnya itu mengakses untuk bagian dalamnya. Aku agak lupa, mungkin nggak akan aku demonstrasikan karena aku agak lupa gimana itunya. Jadi kalau aku ada ini nanti aku bakal ini just share aja. Kemudian di tuple kayak tadi aku bilang itu bisa kita masukin ke ini ya, ke apa ke yang namanya dictionary. Tuple itu bakal kita bisa masukin ke dalam, oh sebelum itu tuple itu kan kita bisa hitung kan, bisa hitung banyak dari anggota yang sama. Misalnya kita buat tuple baru yang isinya tuh misalnya ada 1, 1, 5, 8 misalnya. Kan satunya ada 3. Misalnya datanya banyak. Kalau ini kan masih datanya kecil, misalnya cuma ada 5 data. Misalnya data banyak kan kita ingin tahu gitu berapa berapa banyak. Misalnya kalau misalnya kita urus data dari Kaggle, kita mau hitung berapa banyak nilai yang sama gitu. Itu bisa kita pakai yang namanya count tadi, test count. Misalnya nilai apa tuh yang mau kita cek berapa banyak dia jumlahnya. Misalnya kita ingin cek nilai 1, berarti kita tulis langsung nilainya. Macam kayak di set. Jadi kita nggak usah pakai yang namanya indeks, tapi kita langsung akses dia dengan nilainya. Nah, bisa lihat ini nilai untuk 1 kali ada 3 sama kayak yang set yang udah kita buat. Nah, kan tadi ada yang satu lagi, kalau tadi cuma count, ini ada satu lagi yang namanya indeks. Kita mau cek misalnya 5 itu berada pada indeks berapa. Itu kita print, kita tes, indeks, kita bisa tahu gitu. Nilai 5 itu ada indeks di berapa. Kita bisa hitung sendiri ada 0, 1, 2, 3. Seharusnya kan dia bakal ngeprint 3 kan. Maka kita coba. Nah, dia kan bakal print 3 nih, kayak yang tadi. Berarti kita bisa tahu dengan tuple, tipe data tuple, kalau kita ubah data tuple, kita bisa lakukan count, menghitung jumlah banyak yang sama kita bisa tahu dia ada di indeks berapa. Kenapa gitu? Karena kita bakal tahu kalau di tuple itu dia immutable, nggak bisa dirubah. Jadi datanya bisa kita hitung aja. Dan kita bisa tahu letaknya. Nah, kemudian tadi kan ada dibahas unpacking tuple. Nah, unpacking tuple ini mungkin menarik ya. Kita bisa buat sebuah variabel, misalnya x, y, z. Terus di dalam kita kita assign gitu, assign atau kita taruhnya ke dalam tuple, misalnya 1, 2, 3. Kemudian kita coba print. Misalnya kita cuma print x. Gitu.
Nah, dia langsung otomatis nge-unzip atau nge-unpack atau membongkar tuple-nya. Sama kayak kita lakukan for, tapi ini kita bisa langsung gitu. Kesannya X, Y, Z. Berarti X akan ngambil nilai 1, Y akan ngambil nilai 2, dan Z bakal ngambil nilai 3. Nah, terus muncul, bisa nggak kalau misalnya X, Y, Z ini kita unpacking, tapi dia tuple dalam tuple. Misalnya X sama dengan katanya sini 1. Ini mungkin 2, tapi dia ada tuple dalam tuple. Nah, kalau kalian lihat sama kayak kita lakukan looping di sini, kita unpackingnya bisa dengan menggunakan X, Y, Z ini. Tapi dia cuma akan unpack yang di bagian satu doang, di bagian awalnya doang, di set, di unpacking di tahap tuple awalnya doang. Tuple tetap akan menjadi bagian dari X, ini bakal jadi bagian dari Y, dan ini bakal jadi bagian dari Z. Kemudian untuk contoh selanjutnya, kita buat tuple itu menjadi kunci dari si dictionary. Misalnya ada sebuah dictionary, my dictionary, itu bakal kita bisa buat tuple-nya sebagai kunci. Misalnya kuncinya itu kita buat tuple, misalnya tuple yang di atas nih, X nih. X kita buat jadi tuple. X yang udah tuple ini kita buat X kuncinya. X variabel X, kemudian kuncinya adalah 1. Misalnya di alfabetik A gitu. Kemudian ada Y, kita buat jadinya B, Z, itunya kuncinya C. Print my dish. Nah, kalian lihat tadi nilai X apa? Nilai X kan kita tuple yang di sini kan, tuple yang di sini 1,1. Kemudian di Y-nya apa? Y-nya 2,2, 3 ini juga 3,3. Nah, jadi kalau dictionary ini kalian bisa buat variabel dulu di atas ini, X, Y, Z ini, kemudian kalian buat jadi dictionary gini biar kalian gampang lihat. Atau dengan cara lain, kalian bisa gini, misalnya X-nya aku coba hapus, ini kita pindahin nih. Kita pindahin, X-nya kita ganti gitu. Kita ganti, ini aku komen, di sini kita taruh di sini tuple. Nah, ini bisa juga kalau kalian print itu bakal sama. Berarti ada dua cara. Pertama kalian bisa assign jadi unpackage biar kalian gampang lihatnya X, Y, Z nih, atau kalian bisa taruh langsung itu tuple-nya. Nah, mungkin untuk yang di bagian tuple segitu aja. Aku balikin ke Abdul untuk materi selanjutnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kan kita kawan-kawan ini sudah mengetahui konsep dasar tentang data collection di bahasa pemrograman Python. Nah, selanjutnya ini kita akan mempelajari tentang function. Untuk pelajari tentang function, kita tekan aja ini. Udah kelihatan kan slide-nya yang function? Udah. Oke. Nah, function ataupun fungsi. Jadi, fungsi itu adalah sebuah blok dari kode yang hanya dijalankan ketika kita panggil. Nah, di dalam fungsi itu kita bisa menaruh kode yang kita inginkan. Dan
hanya dijalankan ketika kita panggil saja. Kurang lebih seperti itu konsep dasar fungsi. Lalu dengan adanya fungsi, kita bisa mengirimkan data melalui parameter ada dalam fungsi. Untuk parameter sendiri akan kujelaskan sebentar lagi. Lalu sebuah fungsi bisa mengembalikan suatu nilai atau biasa orang sebut mengembalikan suatu nilai itu dengan memakai kata kunci return. Oke, lalu kalau di Python biasa kita membuat fungsi dengan menggunakan keyword yang bernama def. Lalu ke tahap selanjutnya itu adalah merupakan source code untuk fungsi. Nah, di sini kan ada nih def nama fungsi. Nah, nama fungsi ini merupakan fungsi yang dia merupakan fungsi karena kita sebelumnya itu kita menaruh keyword def. Lalu jika kita ingin memanggil fungsi yang sudah dibuat, kita panggil saja fungsinya dengan menaruh dengan akhiran buka kurung dan tutup kurung. Untuk demonya kita bakalan di sini saja. Aku mau buat nama file itu fungsi.py. Nah, misalkan aku mau buat nama fungsinya apa ya? Calling my name ya. Calling my name. Jangan lupa titik 2 dan perhatikan indentasi. Lalu misalkan aku mau print halo GDSC USK. Nah, di sini coba aku compile. Kok salah. Sorry, nama filenya tadi salah. Nama file yang kita buat di sini adalah fungsi, maka kita buat fungsi.py. Nah, di sini kan kita ini berhasil, ini tidak ada error kodenya. Namun dia tidak jalan karena kita nggak panggil, nggak ada outputnya maksudnya. Nah, cara manggil simple aja kayak ini ya, calling my name, Jangan lupa tanda kurung, lalu kita jalankan, maka dia bakalan ketampil nih, halo GDSC USK. Lalu dia di fungsi ini ada namanya parameter. Nah, jadi parameter itu apa? Ini di sini. Ini parameter itu merupakan suatu dia terletak di dalam ini tanda kurung pada fungsi. Nah, ini disebut sebagai parameter. Biasa parameter itu digunakan untuk mengirimkan data. Misalkan aku mau buat di sini, aku buat dulu halo. Aku buat di sini koma kalimat. Oke. Lalu kan di sini kan fungsi yang kita panggil ini sudah memiliki parameter. Maka oleh sebab itu kita harus menambahkan argumen. Nah, jadi aku mau buat argumennya GDSC USK. GDSC USK. Nah, kalau yang di sini namanya parameter, ini namanya argumen. Aku buat di sini aja biar enak. Argumen. Maka ketika aku jalankan, nah dia bakalan ketampil nih halo kalimat lalu halo koma kalimat. Nah, kalimat ini kan dari sini GDSC USK. Ini argumen dikirimkan fungsi calling my name melalui parameter, lalu dia bakalan kecetak nih print halo GDSC USK. Untuk konsep fungsi kurang lebih seperti itu. Di sini aku mau demokan fungsi penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Nah, di sini aku mau buat fungsi penambahan, penjumlahan kita sebut saja. Misalkan aku mau buat parameternya itu adalah A dan B. Ingat bahwa penjumlahan itu ialah operator 1 ditambah operator 2. Maka aku bakalan menge-return. Nah, aku bakalan buat return A ditambah B. Ini penjumlahan aja. Lalu aku bakalan ngecetak penjumlahan dari ini. Misalkan aku mau ngitung nih 10 tambah 5 ya. Mencetak penjumlahan 10 dan 5. Di sini aku tambahkan argumennya itu 10 untuk parameter A dan
untuk argumen 5 untuk parameter B. Maka output yang bakalan ketampil itu ialah 15. Jadi dia argumen 10 mengirimkan argumen 10 ini dia apa namanya? Dia itu kita panggil fungsi dia disebut sebagai parameter, lalu parameter A ini bakalan return A karena nilai A di sini 10, maka A itu sama dengan 10. Lalu di sini ada 5 dan parameter kedua itu adalah B, maka waktu kita return nilai return A tambah B, dia bakalan menghasilkan 10 tambah 5. Nah, di sini coba kita buat yang perkalian ya. Def perkalian A, B. Misalkan kalau perkalian kan A pakai operator bernama asterisk atau bintang. Kita buat nih print perkalian. Kita kasih argumennya itu 10 dan 5 juga. Nah, 10 untuk argumen 10 untuk parameter A dan argumen 5 untuk parameter B. Kurang lebih seperti itu. Kita cetak dulu nih Python 3 fungsi.py. Nah, maka output yang bakalan ketampil itu ialah 50. Dia kurang lebih seperti itu fungsi. Kalau fungsi biasanya dia boleh ada parameter, boleh tidak, dan fungsi itu dia bisa mereturn suatu nilai atau tidak mereturn suatu nilai. Kalau yang ini kan dia nggak mereturn suatu nilai. Yang tadi nih. Kalau yang mana? Yang ini misalkan def calling my name tadi. Nah, ini bukan mereturn suatu nilai, tapi dia cuma memanggil fungsinya aja. Itu kebetulan dia ada output karena kita memakai fungsi print. Namun jika kita buatnya seperti ini, A ditambah B, jangan nggak usah tambah B sih. Aku buat aja nama fungsi baru yaitu apa ya, pembagian ya. Pembagian. Misalkan apa ya, 10 A, B. Oke. Misalkan aku mau buatnya A hasil sama dengan A bagi B. Nah, misalkan aku mau buat nih print pembagian. Berapa ya tadi? 10,5. Kita tes apakah bisa. Nah, dia nggak bakalan ini. Nggak bakalan, bukan ini ya. Fungsi.py. Nah, dapat dilihat bahwa hasilnya udah ada. Namun, nilai pada fungsi itu tidak ada. Nilai pengembalian atau nilai returnnya tidak ada. Paham kan? Kalau yang penjumlahan kan dia ada nilai return. Perkalian ada nilai return. Namun, di pembagian ini nggak ada returnnya. Nah, oleh sebab itu, kita harus mereturn suatu nilainya. Kita bisa buat aja return hasil. Nah, hasil itu merupakan dari parameter. Sorry, aku suka kebalik antara parameter dan argumen. Ini disebut sebagai parameter. Kalau yang waktu kita panggil itu disebut sebagai argumen. Nah, waktu kita return hasil, maka parameter A dibagi dengan parameter B. Waktu kita panggil di sini kan 10 × 5, maka output yang bakalan tampil itu pasti 2. Lihat, dapat dilihat ini kan 2 kan? Kurang lebih seperti itu. Kalau fungsi itu ada yang mengembalikan nilai dan ada yang tidak mengembalikan nilai. Nah, kalau kita nggak, misalkan kita membuat kalkulator, tapi kita nggak buat return, ya hasilnya kayak tadi non, ini tidak ada. Kurang lebih gitu. Ada yang ingin, mungkin dari kawan-kawan ada yang masih bingung terkait fungsi, bisa saja langsung chat di kolom chat ya, pada Zoom. Apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita mau ke sesi Kahoot nih, seru nih kayaknya. Apa mau nggak ke sesi Kahoot? Coba tulis di kolom chat.
Oke, gas. Mungkin untuk operator bisa share screen nggak untuk Kahoot-nya? Oke, yuk kawan, yuk siap-siap yuk. Kita akan mengadakan sesi Kahoot. Ini pasti seru nih Nas ya, karena ada sesi Kahoot. Nah, Dul, Kahoot kali ini tentang apa, Dul? Tentang materi sebelum-sebelumnya? Atau cuma materi? Kayaknya tentang data collection sih. Bukan aku yang buat Kahoot soalnya. Data Oh, collection itu sama Pak fungsi. oh, fungsi. Oke sih, kayaknya seru sih. Ya. Hina itulah hinnya itu adalah kalau fungsi dia ada parameter, keyword dalam fungsi itu parameter, argumen, dan return. Itu perlu diingat ya. Ingat kalau misalkan list collection itu dia ada 4 bagian, tuple, dictionary, set, sama list. Jangan lupa tuh. Kalau dictionary ada key value, kalau list dia bersifat order, changeable, dan allow duplicate. Nah, itu udah ada linknya tuh. Kawan-kawan bisa kunjungi langsung link yang ada pada kolom chat. Untuk pinnya itu 362.563. Oke, udah ada 1 orang yang bergabung. Ayo. Oke, si Della udah bergabung. Siapa nih Adele? Ya Allah, ngeri-ngeri kali nama kalian ah. Aduh, nama jangan aneh-aneh please lah. Nah, ini Ivan bagus sih nama. Ivan, Vanul, Della itu kan oke lah. Nih sisa kayak mana nih nama kok aneh-aneh kali. Adalah Nas. Siapa tuh Nas? Anas gak boleh main. Anas kan moderator. Gak boleh main Nas. NPM lagi pakai. Wih, pros. Oke, karena peserta Zoom di sini ada sekitar 16 tidak termasuk pemateri. Oh, ada operator juga berarti mungkin kalau udah 13 bisa kita mulai ya. Kalau udah 13 peserta atau 12. 14 nih. Kayak bisa kita mulai langsung ya. Dalam hitungan 10 ya. Nas, coba itu Nas kita hitung mundur yuk. Dari hitungan 5 Hitung mundur dari 5. Yuk. 5 Oke, ayo. 4 4 3 2 1. Ayo mulai yuk. Mulai. Wih, soalnya
Yang pertama nih apa nih ya? Yuk, penasaran nih. Oh, true or false. Mudah nih kayaknya. Dev keyword. keyword digunakan untuk menciptakan suatu fungsi. Gak tahu aku, Nas. Benar Aku gak tahu. atau apa? Gak tahu, Nas. Itu semua. Bener. Bener semua ya. Jago nih, jago. Jago. Ngeri ya. DM ini ngecit ya sih? Itulah. Block quote yang hanya dijalankan saat dipanggil adalah function. Apa tuh? Aku gak tahu. Apa nih? Gak tahu. Wih, block quote function. True. Wih. Kayaknya terlalu mudah nih soalnya. Gak asik sih. Easy frost. DM Terlalu, masalah, masuk turun DM. ini terlalu mudah nih soalnya. Data akan dimasukkan melalui parameter. Benar atau salah? Wih, aku yakin udah bisa jawab semua nih. Nggak mungkin nggak ada yang bisa. Wah, masih ada yang salah rupanya tuh. Oh men, ada yang salah, Wak. 3 orang. 3 orang nih salah. Wah, DM dah tergantikan. Sekarang Yaya paling atas. Wih, Raya. Sebuah fungsi akan return nilai. Masih ada yang salah rupanya dulu. 4 orang. Sekarang nambah 1 orang ya salahnya. Tergantung sih sebenarnya kalau return. Kalau return kan kita pakai keyword dari return. Iya, oke. Ya, Jadi tapi oke sekarang lah. yang memimpin Nisa. Bisa ya. Type answer. Data collection yang menggunakan kurung siku dalam penggunaannya adalah apa? Array ya? Array, Nasan. Array. Kayak array nih. Aku yakin li array. Yuk, apa? Data collection. Array ya? Oh, linked list. Mungkin linked list. Wih, print. Banyak. Ada yang jawab print. Ada yang coba print. Ada yang jawab Tolonglah. mantap. Ada yang jawab print. Boleh, nggak boleh. Ada yang coba print. Kuis double point. Wih, double point nih. Berikut keunggulan dari list. Ayo bisa yuk. Apa ya keunggulan dari list? Wih, benar jawabannya. Ini kecuali ya, berarti yang kecuali ya inflexible. Mantap. Inflexible. Ivan sekarang memimpin. Oke. Lumayan benar 6. Yang mimpin masih Irfan itu. Ivan. Semua yang udah win streak ya Adel. Ada kemungkinan bakal disusul. Nah, ini soal yang terakhir ya. Apa ya? Ada tuple, dataset, set, sama list. Yang mana nih yang bukan? Oh, yang bukan. Ih, masih ada yang salah rupanya. Wah, parah sih yang masih salah. Satu. Oke, kita lihat podiumnya. 3 Vanul, 2 Frost. Satunya Ivan. Oke, gitu. Wih, dengan berakhirnya sesi Kahoot, maka berakhir pula untuk acara kita hari ini. Mungkin untuk moderator bisa siap-siap, kita akan mengambil sesi foto bersama. Yuk, semua bisa open kameranya. Udah siap kan operator? Aman. Oke. Oke. Yuk, on cam yuk. Oh ya, mungkin bagi kalian ada yang penasaran kenapa aku bisa dapat baju Google nih.
Nah, kalau misalkan kalian ingin dapat baju Google kayak gini, kalian bisa aja ikut ini event-event yang diadakan oleh Google gitu. Kayak aku kemarin ikut apa namanya Baparekraf dari aku kemarin alhamdulillah lulus dengan 100 lulusan tercepat. Jadi alhamdulillah dapat baju. Ya cuma baju sih, nggak ada yang lain. Mungkin kau kan mungkin bisa dapat lebih lah dari aku, insyaallah. Abdul jadi promosi sebenarnya. Kok promosi? Gak apa dong, promosi itu nomor 1. Oh ya. Ya, Ana saja yang ngitung ya fotonya. Ngitung Aku mundur. pula. Ana saja. Mundur. Aku mau ikut foto Sabar. soalnya. Betul, yang foto siapa? Yang foto ini kan? Yang foto operator, tapi yang hitung mundur Ana saja. Nah, biar aku aja, biar aku Belum. aja. Ada ini kita. Belum semua nih. Ayo open cam dulu semua. Dava Windah ya. Dava tolong. Dava. Bucil Coba di lagi. kemudian. Coba. Ya, belum open cam. Ini operatornya aja belum open cam. Tahu tuh loh operator. Kamera nggak ada ini bang. Yohan lagi Yohan. Danis. Open cam Danis. Oke. Diki dah. Oke, yang belum. Oke, aku balikin ke operator. Ini kayak Anda bisa nih foto. Siap-siap. Yuk, pertama gaya bebas dulu. Serah. Oke. Yuk, Nas hitung mundur, Nas. Ada operator. Kerja operator. Oke ya. 1, 2, 3. Yuk, gaya Oke. nih sekali yuk. Gaya nih. Kayak ini. Gini ya. Ya, gaya developer. Developer ya. Oke, 1, 2, 3. Gila, mantep. Oke. Mantap. Thank you semua buat kalian yang udah join acara ini. Untuk acara kedepannya insya Allah kami akan buat lebih baik lagi. Terima kasih semua. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari live kawan-kawan.